Halo guys, kembali lagi di Babol. Selamat datang kembali setelah dari beberapa hari gua nggak bikin video. Padahal ada match yang cukup seru. Salah satunya adalah hasil dari Piala FA, Man United versus Liverpool. Tapi sudah banyak orang yang membahas, jadi gua nggak mau bahas itu. Sementara di liga-liga top Eropa sekarang memasuki jeda internasional. Jadi nantinya di minggu-minggu ini ada banyak friendly match dan juga pertandingan-pertandingan internasional lainnya. Salah satunya adalah dari timnas Indonesia yang nanti malam akan menghadapi Vietnam dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Indonesia sebelumnya bermain kalah melawan Irak dan imbang melawan Filipina. Mereka butuh kemenangan untuk menjaga asa untuk tetap lolos setidaknya sampai babak selanjutnya di Piala Dunia kualifikasi. Dan nanti malam mereka ketemu dengan Vietnam yang dalam 2 tahun terakhir performa mereka cenderung turun setelah ditinggal oleh pelatih Korea mereka. Dan sekarang ditangani oleh Philipp Trossard. Kemarin juga di Piala Asia kita sempat ketemu dan menang 1-0. Secara permainan kita unggul. Apalagi ditambah sebelum match ini PSSI dengan jajaran Exco dan juga pengurus mereka berdiskusi dengan tim pelatih dengan STY dan STY meminta pemain diaspora agar proses untuk mereka bisa bermain secara administrasi dan lain-lain untuk dipercepat, dan akhirnya adalah yang bisa turun nanti malam adalah Jay Itzes dan juga Nathan Joe. Sementara dari Ragnar Oratmangun dan juga Tom Haye belum bisa turun. Mungkin mereka turun di tanggal 26 nanti di leg kedua. Artinya adalah setelah dari Piala Asia kita, STY melihat bahwa skuad kita saat ini itu belum cukup. Dalam arti belum cukup jika kita ingin menaikkan level kita. Meskipun kemarin kita berhasil lolos di babak 16 besar Piala Asia, tapi bukan berarti timnas kita tanpa celah. Yang ingin diperkuat oleh STY yaitu lini tengah, memperkuat lini tengah dengan hadirnya Tom Haye, pemain yang punya jam terbang sangat tinggi di Eredivisie, di Heerenveen. Dia bermain konsisten setiap minggu, every week, dan menjadi pemain penting. Dia every week bermain selama 90 menit. Dan juga Ragnar Oratmangun yang berposisi sebagai striker, pemain depan. At least ini memperkuat lini tengah dan juga lini depan untuk timnas kita. Itu yang diharapkan STY, karena selama ini yang gue lihat missing link dari timnas kita adalah di lini depan. Pilihan di lini depan itu tidak banyak untuk pemain yang bisa mengangkat level kita. Kalau dari segi pemain lokal ada banyak pilihan, tapi untuk kualitas timnas kita yang dipegang oleh STY saat ini dan tuntutan dari federasi dan juga netizen kita, orang kita, itu terlalu besar sehingga STY meminta pemain-pemain diaspora. Karena tidak mungkin mengambil pemain dari liga, itu sudah jelas sangat terlihat terutama di kemarin Piala Asia, di mana ketika pemain Liga 1 masuk, mayoritas pemain Liga 1 cenderung permainan dari timnas kita itu turun, bukannya naik tapi malah cenderung turun. Dan itu yang dilihat oleh STY. Bahkan STY meminta untuk pemain yang berposisi sebagai kiper, ada Martin Paes dan juga yang satu Edgar siapa, Margono siapa gitu, gua lupa. Ini adalah strategi yang dipilih oleh timnas kita, oleh federasi, oleh tim pelatih, dan which is good karena itu dilindungi oleh undang-undang dan tidak melanggar aturan. Selama prospeknya bagus, selama secara permainan itu oke, dan juga menghasilkan dampak yang cukup bagus untuk timnas kita, at least dengan ini pemain-pemain lokal terutama yang bermain di Liga 1 itu termotivasi
untuk lebih bekerja keras meningkatkan kualitas mereka, karena selama ini ya kita tahu kualitas liga kita seperti itu dan kualitas pemain kita juga seperti itu. Bahkan di beberapa klub, beberapa pemain dari klub Liga 1 itu banyak sekali pemain yang memiliki attitude yang tidak terlalu bagus. Mereka tidak seprofesional yang seharusnya mereka berikan sebagai atlet, sebagai pemain yang dibayar untuk menjaga dirinya, baik itu secara body maupun sikap, disiplin, dan perilaku mereka. Dan itu banyak sekali tidak ditunjukkan oleh para pemain lokal, terutama yang berasal dari Liga 1. Beda sekali ketika tadi malam Jay Itzes diwawancara oleh media. Dia bilang, gimana apa komentar kamu tentang pemain Vietnam yang bilang kalau kita akan menghadapi Belanda bukan Indonesia. Jay Itzes menjawab dengan elegan bahwa saya tidak mau berkomentar tentang itu, karena jika saya berkomentar tentang itu artinya saya mewakili tim, sedangkan saya di sini hanya sendiri, dan saya tidak mungkin mengomentari itu kalau dari tim kami tidak ingin mengatakan hal seperti itu. Jadi saya di sini untuk tim dan kami akan bekerja untuk tim. Itu sangat berbeda sekali dengan para pemain lokal kita, terlebih dari Liga 1. Suka tidak suka, tapi ini fakta bahwa attitude dari pemain lokal kita itu masih sangat kurang bagus. Dan ini harus menjadi contoh bahwa dari timnas kita sampai mengambil pemain-pemain diaspora untuk meningkatkan kualitas timnas. Gua harap federasi, yaitu PSSI, Pak Erik dan juga jajaran anggota Exco itu tidak lupa akan fondasi dasar. Kita saat ini telah berada dalam euforia di mana timnas kita itu sedang bagus, prospeknya berjalan untuk long term, jangka waktu yang cukup lama. Tapi gua harap PSSI membenahi kualitas liga, kualitas wasit, kualitas pemain, kualitas pelatih, dan itu agar apa? Agar kedepannya nanti PSSI dan juga timnas kita tidak terlalu sering mengambil pemain diaspora. Meskipun itu bagus sebagai pemecut semangat bagi pemain lokal kita, tapi setidaknya yang gua harap adalah pemain lokal kita mempunyai cukup banyak kesempatan untuk bermain di timnas. Meskipun dalam era-era sebelumnya pemain lokal kita itu sudah sering kali, bahkan banyak sekali yang diberi kesempatan dari pelatih A sampai Z, dan hasilnya timnas kita tidak kemana-mana. Ya itulah artinya, kalau kita ingin timnasnya bagus, liganya harus bagus dari semua kelompok umur, dari semua perangkat pertandingan, pelaku, pelaksana, dan semua elemen yang berjalan dalam culture sepak bola kita itu harus mau berubah menuju ke jenjang yang lebih maju. Karena yang gue lihat banyak sekali pemain, pelatih, dan juga manajemen ketika mereka away, ini kita bicara soal pemain dan juga tim lokal ya. Ketika mereka away ke suatu daerah, itu seringkali manajemen, pelatih, dan juga pemain itu makan bareng dengan kuliner, dengan makanan yang seharusnya itu tidak dimakan oleh, kalau lu jadi seorang atlet itu seharusnya tidak boleh dimakan. Dalam artian begini, kalau lu menjadi seorang atlet pesepak bola profesional, lu makan itu untuk body, bukan untuk lidah. Dari kebanyakan pemain lokal dan juga tim di negara kita ini, itu banyak sekali pemain yang tidak merasa seperti itu, bahwa mereka hanya ya gua main apa adanya, meskipun kayak gini makannya gini, tapi gua nanti tetap main kok. Betul, tapi hal seperti itu tidak akan meningkatkan kualitas dari individu, dari para pemain mereka. Ini kan soal mindset.
bahwa kalau lu menjadi seorang atlet dan lu makan untuk body lu, perkembangan daya tahan tubuh dan juga kebugaran itu akan sangat berpengaruh. Yang paling berpengaruh nantinya ketika seorang pemain cedera, kalau dia menjaga pola makan dan juga pola istirahatnya, ketika dia cedera, recovery-nya itu akan lebih cepat. Nah, di sini kita tidak 100% menyalahkan pemain, tapi juga dari tim itu terkadang banyak yang tidak memberikan peraturan seperti itu. Bahkan pelatih juga. Yang gue tahu kalau untuk tim besar mungkin iya, tapi untuk tim-tim yang menengah ke bawah gue nggak yakin seperti itu. Nah, inilah yang harus gue harap PSSI, federasi kita tidak akan lupa akan hal itu, bahwa liga kita, pemain kita, dan juga segala aspek yang berjalan dalam sepak bola Indonesia itu juga ikut diperbaiki. Karena saat ini kita sedang berada di euforia timnas kita, dan which is good bahwa timnas kita mengalami progres yang sangat luar biasa di bawah STY ini. Jadi gua harap nanti malam timnas bisa menang, at least dengan skor 3-0 atau 4-0, kalau bisa sebanyak-banyaknya. Karena kita kemarin di match sebelumnya dibantai oleh Irak, jadi kita butuh goal difference. Kalau kita menang 4-0 atau 5-0 atau 3-0, at least kita mengurangi goal difference kita yang darinya minus agar menjadi plus, dan itu nanti sangat berpengaruh. Kuncinya adalah di match nanti malam. Semoga timnas kita menang, dan keinginan untuk menang dengan skor besar itu akan terlihat nanti malam ketika 10 menit terakhir, gimana gaya mereka bermain, gimana keinginan mereka untuk menang, itu nanti akan terlihat. Kalau seandainya kita menang 3 kali at least, yaitu dengan Vietnam 2 kali dan Filipina 1 kali, ketemu Irak nanti imbang atau kalah, kita masih mempunyai chance untuk melaju ke babak selanjutnya sebagai runner up, dan itu masih sangat mungkin terjadi. Oke, gua kira itu dulu. Thanks for watching.